Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa akhirhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, dan tidak lupa pula kepada junjungan baginda Rasulullah SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan, dari zaman yang gelap gulita penuh dengan terang menerang ini. Dengan lafaz yang suci, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang pentingnya menuntut ilmu sesuai dengan tafsir dan hadisnya. Pengertian dari menuntut ilmu. Ilmu sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu alima ya'lamu ilman, yang artinya mengerti, memahami sebenar-benarnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang dengan disusun secara bersistem, menentukan metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu ialah deskripsi data pengalaman secara lengkap dan bertanggung jawab dalam rumusan-rumusan yang sedang sederhana mungkin. Ilmu merupakan perkataan yang memiliki makna lebih dari arti. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dalam pemakaian apa yang dimaksud. Menurut cangkupan pertama, ilmu adalah istilah umum untuk menyebut segenap pengetahuan ilmiah dalam suatu kesatuan. Dalam arti kedua, yaitu menunjukkan bahwa masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok tertentu. Maksudnya ini adalah bahwa ilmu berarti cabang dari ilmu khusus tersebut. Pengertian dari dapat diartikan, menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku perilaku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu adalah suatu ibadah. Adapun hadis yang membahas tentang pentingnya kewajiban menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Abdul Haqi, yang mana berbunyi tolabul ilmi faridotan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam, laki-laki maupun perempuan. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu atau mempelajari merupakan suatu keharusan bagaimana manusia, karena dengan mempelajari seseorang yang bisa berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Selain itu, dengan belajar akhlak dan tingkah laku, seseorang bisa berubah dari buruk menjadi baik. Hal ini sesuai dengan tujuan mempelajari. Seseorang lebih baik kalau sudah terdapat perubahan tingkah laku pada dirinya. Kegiatan belajar mengajar adalah kondisi yang sengaja diciptakan guru yang menciptakan guna untuk mempelajari anak didiknya. Guru mengajar dan anak didik belajar. Berpanduan pada antara guru dan anak didik inilah yang melahirkan interaksi edukasi dengan memanfaatkan bahan ajar yang ada. Adapun firman Allah tentang menuntut ilmu, salah satunya yaitu terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu perintah membaca, yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam, shadaqallahul adzim. Yang mana artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang maha mendengar dengan benanya.
Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq 1-5. Para ulama menafsirkan pada ayat pertama di atas makna di antara membaca, menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti dan sebagainya. Menurut para ulama, kata kemudian diikuti dengan lafaz bismi rabbikal tersebut adalah untuk membedakan antara orang beriman dengan kebiasaan orang kafir Quraisy, sebab pada saat itu orang kafir Quraisy terbiasa menyebut berhala sembahan mereka ketika hendak memulai sesuatu. Misalnya mereka kaum Quraisy tersebut terbiasa menyebut Bis'alta. Syekh Abdul Salim Muhammad berpendapat, dengan kata kalimat Iqra bismi rabbika dalam segala aktivitas, maka seakan-akan kita telah mengatakan bacalah demi Tuhan, bergeraklah demi Tuhan, bekerjalah demi Tuhan. Begitu ketika seseorang berhendak berhenti dari aktivitas melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah arti seluruh aspek kehidupan seperti sujud, cara dan tujuan sesuai semua yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah membaca dalam ayat di atas bukan dari arti membaca tulisan atau sebuah kitab, melainkan dari sebuah sebab Nabi Muhammad menurut para ulama adalah seorang yang tidak bisa baca dan menulis. Kandidatnya demikian dikenalkan sebagai seseorang yang cerdas, membaca realitas sehingga ia memiliki jiwa sosial yang tinggi, revolusioner, jiwa kepemimpinan yang terus-menerus. Nah, pada ayat yang ketiga, perintah membaca kemudian dikembalikan. Kali ini disebandingkan dengan penegasan bahwa Allah adalah zat yang maha pemurah. Menurut Quraisy Shihab, perbedaan antara membaca pada dua ayat tersebut dapat ada tiga, adalah bahwa pada ayat pertama bermakna belajar untuk diri sendiri, sedangkan yang tiga bermakna untuk mengajarkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya pada ayat keempat dan kelima, Allah mengajarkan bahwa manusia melalui pena yang asli dan tulisan. Allah telah mengajarkan sesuatu ilmu kepada manusia melalui wahyu, yaitu pada nabinya, mimpi, ilmu, dan dengan usaha dari manusia itu sendiri, bahwa Allah Ta'ala yang maha mengajarkan dari apa yang tidak diketahui. Nah, dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia, karena ilmu sebuah keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah, baik secara lisan maupun perbuatan. Nah, tanpa ilmu itu tak pernah bertemu, karena ilmu merupakan bagian yang penting dalam kehidupan, seperti kebutuhan manusia akan oksigen untuk bernapas. Perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan. Hal ini yang paling diharapkan. Dari mana pentingnya ilmu? Ialah terjadinya perubahan pada individu yang lebih baik ke lebih baik lagi, yang itu perubahan tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lainnya pada setiap individu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Akhirul lakum. Assalamualaikum.